Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarizi Musaki. Saya dari kelompok 11 ya. Sebelumnya saya di sini ingin menemani kalian semua untuk memahami materi tentang Qososul Quran. Apa sih Qososul Quran itu? Ada apa saja di Qososul Quran? Dan manfaat dan tujuan dari Qososul Quran itu seperti apa? Mari kita simak dengan baik. Menurut Musa Syahid, Qososul Quran adalah cerita-cerita atau suatu cerita yang ada di dalam Al-Quran tentang keadaan umat dan para nabi-nabi terdahulu serta kejadian-kejadian yang ada, yang nyata di zaman dahulu. Itu menurut Musa Syahid. Sedangkan menurut Fakhruddin Ar-Razi, Qososul Quran adalah suatu kumpulan perkataan-perkataan yang membuat petunjuk yang bisa membawa manusia kepada jalan yang benar. Nah, dari kedua pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa Qososul Quran adalah suatu cerita atau kisah yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan keadaan atau kejadian umat yang terdahulu, nabi-nabi dan peristiwa yang terjadi pada masa dahulu yang dapat dijadikan pelajaran dan dapat diambil hikmahnya. Ya, mari. Menurut Musa Syahid, Qososul Quran adalah cerita-cerita atau suatu cerita yang ada di dalam Al-Quran tentang keadaan umat dan para nabi-nabi terdahulu serta kejadian-kejadian yang ada, yang nyata di zaman dahulu. Itu menurut Musa Syahid. Sedangkan menurut Fakhruddin Ar-Razi, Qososul Quran adalah suatu kumpulan perkataan-perkataan yang membuat petunjuk yang bisa membawa manusia kepada jalan yang benar. Nah, dari kedua pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa Qososul Quran adalah suatu cerita atau kisah yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan keadaan atau kejadian umat yang terdahulu, nabi-nabi dan peristiwa yang terjadi pada masa dahulu yang dapat dijadikan pelajaran dan dapat diambil hikmahnya. Menurut Musa Syahid, Qososul Quran adalah cerita-cerita atau suatu cerita yang ada di dalam Al-Quran tentang keadaan umat dan para nabi-nabi terdahulu serta kejadian-kejadian yang ada, yang nyata di zaman dahulu. Itu menurut Musa Syahid. Sedangkan menurut Fakhruddin Ar-Razi, Qososul Quran adalah suatu kumpulan perkataan-perkataan yang membuat petunjuk yang bisa membawa manusia kepada jalan yang benar. Nah, dari kedua pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa Qososul Quran adalah suatu cerita atau kisah yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan keadaan atau kejadian umat yang terdahulu, nabi-nabi dan peristiwa yang terjadi pada masa dahulu yang dapat dijadikan pelajaran dan dapat diambil hikmahnya. Ya, mari. Nama saya Alfiatul Maghfirah. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam Qososul Quran, yaitu bisa ditinjau dari A. Ditinjau dari segi waktu, B. Ditinjau dari segi materi, yang C. Ditinjau dari segi ketaatan atau tidaknya. Ditinjau dari segi waktu itu ada 3. Yang pertama adalah ditinjau dari segi waktu pada masa lampau atau yang bisa disebut dengan Al-Qososul Ghaib Al-Madiyah. Yang kedua adalah kisah-kisah yang terjadi di masa sekarang atau yang biasa disebut dengan Al-Qososul Ghaib Al-Hadirah, yaitu kisah-kisah hal gaib yang terjadi pada sekarang. Maksudnya, kisah-kisah tersebut adalah yang terjadi di masa sekarang. Ketiga adalah sesuatu atau kisah-kisah yang terjadi di masa yang akan datang atau yang biasa disebut dengan Al-Qososul Ghaib Al-Mustaqbilah, kisah-kisah yang terjadi di masa yang akan datang. Dan B adalah
ditinjau dari segi materi. Ditinjau dari segi materi ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah kisah para nabi dan rasul yang menceritakan tentang dakwah, mukjizat umat yang menentang para nabi dan orang yang menentang para nabi dan orang yang mendustakan para nabi dan rasul. Kedua, kisah-kisah umat terdahulu yang secara individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah dan turunnya Al-Quran karena adanya peristiwa yang terjadi pada masa itu. Perkenalkan, nama saya Alvin Rasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari Qasasul Quran. Di sini ada beberapa tujuan dan manfaat mempelajari Qasasul Quran. Pertama yaitu memberikan informasi tentang perkembangan masyarakat pada zaman Rasulullah hingga zaman sekarang, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan hukum. Yang kedua yaitu memperkuat kepercayaan umat Islam tentang adanya kebenaran dan hancurnya kebatilan. Yang ketiga yaitu mengingat perjuangan nabi-nabi terdahulu serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. Keempat, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad dalam risalah dakwahnya. Yang kelima, kisah atau cerita merupakan metode yang cukup baik dalam berdakwah. Dan yang keenam, mengetahui syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi. Hey, how you doing? Well, I'm doing just fine. I lied, I'm dying inside. Hey, how you doing? Well, I'm doing just fine. I lied, I'm dying inside. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.